Dina, ngapain kamu di sini? Gak usah pakai nanya. Aku yang mesti nanya, kamu ngapain sama perempuan gila ini? Dina. Dasarnya perempuan gak tahu diri ya kamu. Kamu tuh ya, udah temen sendiri. Suami aku kamu embat ya. Dengar ya. Mas Hendra itu cinta sama aku. Kata siapa? Kata siapa dia cinta sama kamu? Buktinya, selama ini tuh aku udah kencan sama dia. Dina, cukup. Diam. Maunya apa? Mau kamu apa? Dengar ya. Mas Hendra itu bakal nikahin aku. Dan dia bakal ceraiin kamu. Jangan. Dina, cukup. Kamu jangan bikin malu di sini. Apa? Aku ini istri kamu, Hendra. Pantas aja kamu tuh kalau pulang malam terus ya. Dengar baik-baik. Aku hamil. Hamil anak kamu. Bisa-bisanya kamu selingkuh sama perempuan gila ini. Mas Hendra itu cintanya sama aku. Dia tuh udah pengen ceraiin kamu, tau gak? Jangan mimpi kamu. Ini suami aku. Tapi dia udah gak cinta sama lo. Pulang, Mas. Pulang, Mas. Pulang, Mas. Pulang. Pulang. Lepas. Sabam. Usir orang itu. Kamu gimana sih? Orang yang kepentingan di soal masuk. Pergi. Cukup, Dina. Maaf sayang. Mas, aku tuh udah males tau gak mas? Bukan kita tuh tutupin kayak gini. Lu tuh ngecerain dia. Tapi kan Dina lagi hamil. Aku nggak mungkin menceraikan dia, sayang. Lepasin. Lepasin. Mestinya perempuan itu Pak yang diusir. Bukan saya. Dia selingkuh sama suami saya. Udah kamu diam. Kamu gak usah bikin keributan di sini. Atau saya panggil polisi. Ya Allah. Aku gak nyangka Tiara sejahat itu sama aku. Mbak, duduk dulu, Mbak. Mbak sepertinya lagi sakit, Mbak. Mbak pucat banget. Hamil anak kamu. Bisa-bisanya kamu selingkuh sama perempuan gila ini. Astaga, suaminya selingkuh. Mbak, aku antar ke rumah sakit ya, Mbak. Ayo, Mbak. Aku bantuin. Mbak, gimana Mbak? Apa kata dokter? Alhamdulillah nggak apa-apa janinnya. Syukurlah. Mbak, yang sabar ya Mbak. Setiap orang pasti punya masalah kok. Ya, makasih. Makasih ya saya malah jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa Mbak. Saya tahu apa yang Mbak alami. Suami Mbak, maaf selingkuh Mbak. Tahu dari mana kamu? Saya hanya merasakan aja. Ya udah yang penting kondisi Mbak nggak apa-apa. Jaga diri Mbak baik-baik ya. Mas Hendra, assalamualaikum Mas. Mas Hendra. Kamu? Iya, gue. Kenapa? Ngapain kamu di sini? Ini rumah aku. Asal lo tahu ya, gue udah nikah siri selama 2 tahun sama Mas Hendra. Dan mulai sekarang, gue bakal tinggal di rumah ini. Karena suami gue belum bisa cerain lo yang lagi hamil. Kau tahu malu ya Tiara. Keluar dari sini, ini rumah aku. Keluar. Ya, aku mau masuk, ini rumah aku. Jangan sok cantik deh kamu ya. Kamu tuh harusnya pergi dari rumah ini rumah aku. Hendra tuh suami aku. Tega-teganya ya kamu jadi perempuan rebut suami orang. Sekarang gue udah keluar dari kerjaan gue.
Dan suami lo bakal memenuhi kebutuhan gue. Jadi lo mendingan kerja cari duit karena sebentar lagi lo bakal dicerain sama dia. Dasar perempuan gak tahu diri. Suami gue lo rebut. Dasar pelakor. Keluar dari sini. Ya Allah. Kamu kenapa sih? Bisanya bikin ribut aja. Kenapa, Mas? Kenapa kamu belain dia? Aku ini istri sah kamu, Hendra. Aku lagi hamil anak kamu. Ingat! Dengar ya. Kalau kamu masih ingin jadi istriku, terima Tiara di sini. Kalau enggak, kamu tahu kan resikonya. Ayo sayang. Mas, aku kan gak mungkin terus-terusan dalam posisi kayak gini. Dina bisa aja usir aku dan ngadu sama Pak RT. Tenang sayang, aku pasti nikahin kamu. Setelah Dina melahirkan anak aku, karena aku pengen banget punya anak, ya. Aku juga bisa kasih kamu anak, Mas. Jadi gak sabar ingin menguasai rumah, mobil, dan harta dari Mas Hendra. Enak banget kamu, Dina, dapat suami kaya dan cakep kayak Mas Hendra. Tapi ingat, sekarang suami kamu sudah menjadi milik aku. Kayak mata dong lu kalau jalan. Nabrak sembarangan. Lo tuh gak dianggap istri sama Mas Hendra. Mbak Dina. Mas, maaf. Mas suaminya Mbak Dina. Siapa lu? Saya antar Mbak Dina kemarin ke rumah sakit. Pas dia sakit perut, dia hampir kecelakaan, Mas. Gimana kondisinya sekarang? Kehamilannya nggak apa-apa kan, Mas? Mbak Dina itu kasihan kondisinya. Harusnya Mbak sebagai teman jangan sakitin dia. Kamu tuh kurang ajar ya? Maksud kamu apa? Dengar ya bocah ingusan. Lu nggak kenal Dina dan gue. Jadi nggak usah sok ikut campur urusan kita. Mas cukup jaga istri Mas baik-baik. Selingkuh itu cuma bikin penyesalan dan penderitaan nanti. Sini kamu. Maksud kamu apa? Sakit, Mas. Kamu cerita ke semua orang kan? Tentang masalah rumah tangga kita. Termasuk ke anak ingusan yang membawa kamu ke rumah sakit itu, iya kan? Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku nggak pernah cerita apapun tentang soal ini. Alah, bohong. Kalau dia nggak cerita, Mas, semua orang nggak akan tahu. Awas kamu ya. Kalau sampai cerita ke siapa-siapa, tanggung aku. Sayang, kita tidur di luar aja. Muak aku lihat perempuan sok suci ini. Yuk. Aku harus kuat. Aku nggak boleh kalah dari mereka. Anakku punya hak atas semua harta yang kumiliki. Nih, aku buatin sop ayam buat kamu. Anggap aja karena aku ngehargain kamu. Aku lagi nggak lapar, makasih. Kamu tuh kenapa sih? Gak ngehargain banget? Lihat aku tuh baik. Yaudah, nih. Kamu makan dulu ya. Yaudah, kamu makan ya. Aduh ya Allah, perutku sakit banget ya Allah. Tiara, Tiara. Ya Allah. Tiara, ya Allah, tolong. Tiara. Tiara, Tiara, tolong Tiara
tega banget ya Allah. Sakit. Assalamualaikum Bu RT. Bu RT tolong saya Bu RT. Bu RT. Kenapa batinku ingat perempuan itu ya? Tapi aku harus cari di mana? Aku merasakan sakit, pedih dan tangisan. Aku harus tolongin dia. Apa? Gagal? Kok bisa gagal? Lu kan belum gue bayar mahal. Sial. Anak itu sempat lompat. Dia tahu banyak tentang rumah tangga gue. Dia tahu gue selingkuh. Gak mungkin. Gue gak akan membiarkan dia. Dia bisa bicara ke semua orang. Karir gue bisa hancur kalau gue ketahuan selingkuh dan menyia-nyiakan istri. Kayak aku kenal. Mbak Dina, Pak, Bu. Mbak Dina kenapa, Bu? Dia pendarahan. Kami temukan dia sudah pingsan di rumahnya sendirian. Kasihan, Mas. Saya permisi dulu, Mas. Mbak Dina pendarahan. Anak saya, Bu. Anak saya. Bu Dina yang sabar ya, Bu Dina. Bu Dina yang tabah. Bu Dina harus ikhlas. Mungkin Ibu kecapean. Saya nggak kecapean. Saya udah ambil kerja setengah hari, Bu, buat anak ini. Saya nggak tahu kenapa udah saya jaga baik-baik. Masih kehilangan juga. Ya Allah. Ikhlas, Bu Dina. Bu Dina sabar. Istighfar. Ini sudah kehendak Allah. Ya Tuhan, kenapa aku melihat pandangan seperti ini? Apa ada orang yang membuat Mbak Dina keguguran? Dina simpan di mana surat menyurat hartanya ya? Pokoknya aku harus segera membalikan namanya atas nama aku sebelum aku mengusir dia. Ini dia yang aku cari. Tiara pasti senang banget aku sudah menguasai semua. Bu Dina udah pulang dari rumah sakit? Kok cepet banget? Maaf Bu RT, kalau nggak ngerepotin saya mau ngobrol sama Ibu. Ada apa Bu Dina? Cerita aja. Dina, ngapain dia dengan Bu RT? Jangan-jangan dia mau ngaduin gue. Bisa-bisa kacau nih rencana gue. Gue nggak bisa tinggal diam. Bu RT, permisi ya. Sayang, kamu aku cari-cari ternyata ada di sini. Kamu kan belum sembuh. Kok malah keluyuran di sini sih? Ibu nggak apa-apa. Kamu jam segini kok udah pulang? Aku ada yang ketinggalan di rumah. Terus di rumah nggak ada kamu. Makanya aku cariin kamu. Aku khawatir. Iya Bu Dina, untung suami cepet jemput. Udah Bu Dina pulang aja. Iya tuh, kamu itu masih pucet loh. Ya, pulang ya. Aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja. Ngapain aku di rumah? Kamu tuh udah nggak peduli lagi sama aku. Udah Bu Dina pulang aja sekarang. Istirahat di rumah. Tuh, kata Bu RT juga pulang. Ayo sayang, pulang yuk. Bu RT permisi ya. Mas,
Ayo. Aku gak mau pulang, aku gak pulang. Apa maksud kamu? Kamu membongkar semua tentang aku di depan Bu RT, iya? Kamu menjebloskan aku penjara dan karir aku hancur, iya kan? Kamu Mas yang tega. Tega-teganya kamu selingkuhin aku sama Tiara. Tega-teganya kamu nikah sama dia. Sementara kamu udah nikah sama aku sebelumnya. Kamu terlalu naif, Dina. Aku nggak pernah mencintai kamu. Aku mengenal Tiara jauh sebelum mengenal kamu. Kita dulu berpacaran lalu putus. Aku menikahi kamu. Hanya harta kamu. Karena kamu punya segalanya. Aku masih pengen punya anak dari kamu. Kamu sudah mengecewakan. Tanya sama Tiara. Apa yang dia lakukan sama aku, kehilangan bayi aku. Dia racunin aku. Diam! Jangan fitnah Tiara ya. Kamu yang nggak bisa menjaga kandungan kamu. Jangan kasar Mas sama perempuan. Roy, Lu lagi. Mas jangan Mas. Mau jadi pahlawan. Mas jangan Mas. Mas. Jangan Mas. Jangan ya Allah. Ajar ya. Mas udah Mas. Ajar lu ya. Nah, urusan lu sama gue belum selesai. Bang, nggak apa-apa. Kamu yang gak apa-apa Roy. Maafin aku ya, gara-gara masalah aku kamu sampai seperti ini. Kita ke klinik aja ya Roy. Nggak apa-apa, udah. Biar aku obatin di rumah aku aja. Aku minta maaf ya Roy. Kamu tuh pintar banget sih, Mas. Aku tuh udah gak sabar deh. Kita nikah resmi dan kita tinggal di rumah besar itu. Sayang, mulai besok kamu urus semua keperluan pernikahan kita ya. Aku urus surat-surat tanah, mobil, dan rumah ini yang atas nama Dina supaya bisa jadi atas nama aku. Emang bisa ya, Mas ya? Balik nama tanpa tanda tangan pemiliknya. Ya bisa dong. Aku itu punya kenalan pengacara hebat. Dia bisa ngurus semua keperluan aku. Namanya Faris. Saya nggak tahu kalau kamu itu ternyata anak indigo Roy. Pantas aja waktu itu kamu bisa langsung nebak. Iya Mbak. Saya mencium ada aroma negatif sekali dari suami Mbak dan wanita yang bersamanya. Saya nggak tahu mesti jawab apa lagi. Sabar ya Mbak. Saya lihat di sini suami Mbak nggak cinta sama Mbak. Dan nggak ada unsur magic yang bikin suami Mbak tega berbuat seperti itu sama Mbak. Ini benar-benar murni manusia yang jahat, yaitu mereka dan niat mereka. Saya juga nggak tahu mereka sampai sejahat itu sama saya. Saya udah kehilangan bayi saya. Suami saya direbut. Sekarang cuma rumah ini yang saya punya. Saya nggak mau kehilangan. Saya harus pertahankan apa yang saya punya. Iya Mbak. Sekarang yang Mbak bisa lakukan itu cuma berdoa dan bertahan di rumah ini. Maaf Mbak. Di pikiran dan di telinga saya selalu ada gambaran tentang sop. Ya Allah, saya ingat. Pantes saja waktu itu Tiara kasih saya sop. Dia paksa saya untuk makan. Habis itu saya langsung keguguran. Ya Allah. Sebentar lagi lo bakalan kejang-kejang dan pendarahan, Dina. Racun itu cepet juga reaksinya. Semakin cepat berarti aku bisa nikah sah sama Mas Hendra dan kuasai hartanya. Sayang. Ya Tuhan.
Ini benar-benar kriminal, Mbak. Benar dia yang melakukannya. Dia menuangkan racun itu di kuah sop. Tapi kita nggak punya bukti kalau dia melakukan itu, Mbak. Sejak gue ngelakuin kesalahan fatal itu, ngebantu jual tanah wakaf. Dan gue berhasil mengusir beberapa anak yatim di panti asuhan itu. Ya Allah. Gue nyesel banget, Rah. Gue pengen nebus semuanya. Gue pengen ketemu sama orang yang punya tanah wakaf itu. Gue pengen kasih tahu ke dia bahwa hasil uang dari jual tanah wakaf itu tidak berkah. Allah marah. Allah akan ambil semuanya. Tapi gue kehilangan jejak orang itu di mana. Gue kesini minta bantuan lu ngurus surat-surat gue ini supaya bisa diganti nama. Itu aja. Bukan pengen denger ceramah lu. Kalau lu pengen jadi ustadz bukan ke gue, lu salah orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak, ada apa, Mbak? Surat-surat penting aku semuanya udah pada hilang. Surat mobil, surat tanah, surat rumah. Aku nggak tahu. Ini dia yang aku cari. Mbak Dina, aku lihat suami Mbak masuk ke sini diam-diam. Dia mengambil surat-surat itu, Mbak. Mas Hendra, Tanah wakaf diperjualbelikan. Sebenarnya ada apa, Mbak? Ada apa yang terjadi dengan panti asuhan itu, Mbak? Apa hubungannya dengan tanah wakaf ini, Mbak? Roy, kayaknya mendingan kamu pulang aja deh. Maaf ya, aku lagi mau sendiri. Aku harus cari tahu. Ini pasti ada hubungannya dengan semua ini. Permisi, Mbak. Ngapain lagi kalian kesini? Karena dia nyonya di rumah ini sekarang. Oh ya, dia ini lagi hamil loh. Jadi kamu nggak boleh macam-macam dengan dia ya. Hamil? Ya. Terus kenapa mesti dia jadi nyonya di rumah ini? Ini rumah aku. Pertama, aku sudah menikahi dia. Walaupun siri ya sayang ya, tapi itu sah. Dan kedua, semua harta kamu itu sudah atas nama aku. Nggak mungkin. Ya, Nggak mungkin. mungkin. Rumah ini semua atas nama aku. Kamu apakan sampai surat-surat ini berubah nama atas nama kamu? Jangan panggil Hendra. Tapi yang jelas, kamu harus nurut dengan kita. Karena kalau nggak segan-segan, aku ngusir kamu dari rumah ini. Ngerti ya? Aduh Mas, udah deh, Bian usir aja dia. Lagian lo gak tau malu banget sih, Din. Ini tuh bukan rumah lo, suami juga bukan suami lo. Lo ngapain masih ngotot di sini? Hah? Ini rumah aku. Kalian harus pergi dari sini. Ini hak aku. Kalian pergi dari sini. Dina, kamu nggak boleh keras kepala ya. Kamu tuh bukan siapa-siapa lagi di sini. Jadi kamu harus nurut dengan kita. Kalau enggak, kita usir kamu pasti gitu. Ayo, sekarang bawa koper ini. Ayo, nurut kan aku. Nurut. Cepet, bawa kopernya. Macam-macam kamu Dina. Sayang duduk.
Bentar. Lo semua pada haus kan? Iya nih, aus banget. Ya. Bentar ya. Dina! Dina! Ngapain kamu panggil-panggil aku kayak gitu? Siapa nih cewek? Dia. Iya. Dia pembantu gue lah. Udah deh, lo gak usah nyari masalah sama gue depan teman gue. Sekarang lo bikinin minuman buat mereka. Cepetan. Bantu lo. Jurus banget sih. Ya gitu loh. Ya Allah, bagaimana aku menebus semua ini? Tidak mungkin waktu diputar kembali. Mas Faris? Mas Faris, masih ingat aku nggak? Aku junior yang dulu sering dikerjain pas pertama masuk kampus. Mana mungkin lah aku lupa sama kamu, Roy. Anak indigo yang culun, yang dulu dibully sama senior di kampus, dan lu juga ngebantu senior-senior di kampus. Apa kabar lu? Baik, Mas. Wah, kayaknya Mas Faris sudah sukses banget. Wah, dengar-dengar jadi pengacara mahal. Iya nggak, Mas? Tidaklah, Roy. Justru kesuksesan gue ini tidak bisa ditebus dengan penyesalan gue. Penyesalan? Iya, Roy. Maksudnya, Mas? Untung gue ketemu lo. Mungkin ini petunjuk dari Allah untuk gue ngobrol sama lo. Dina, buruan dong. Lama banget sih. Seno guys. Sama kan. Tunggu. Apalagi yang kurang? Aku udah masak buat kalian loh. Kamu pikir aku percaya? Kamu masakin buat aku sama Mas Hendra. Kamu makan dulu. Jadi kalau ada racunnya, kamu yang mati duluan. Rajin Tiara, aku tuh gak selicik kamu. Aku tahu kamu hamil, tapi aku gak sampai hati kasih racun cuma untuk merebut suami aku. Diam ya kamu. Jangan fitnah. Sudah. Dengar ya Mas. Tiara ini yang udah kasih aku racun. Dia kasih makanan ke dalam sop aku, sampai aku kehilangan bayi aku, Mas. Aku gak bohong, Mas. Sudah. Aku nggak mau dengar semua ini. Yuk Mas, ayo main kita masuk Mas. Cium. Mas. Mas, aku melihat ada Panti, ada perempuan, dan ada Mas Faris juga di situ. Ada anak yatim yang menangis. Salwa, ya, Salwa selalu ada terngiang di kupingku, Mas. Salwa itu siapa, Mas? Iya, Salwa. Itu salah satu anak panti asuhan itu, Roy. Dia tidak mau diusir dari panti asuhan itu. Dan dia berpesan bahwa suatu saat Bu Dina akan celaka. Bu Dina? Dina salah satu pemilik warisan ini, Roy. Tapi semua surat-surat sudah pada hilang ketika saya pindah kantor. Mas, jangan-jangan Bu Dina yang Mas maksud itu sama dengan Dina teman saya, Mas. Ayo, kita temuin dia. Ayo. Kurang ajar. Ternyata mereka saling kenal. Jangan-jangan mereka sekongkol dengan dia. Kurang ajar kamu ya. Sakit. Bagus kamu. Merasa sudah punya banyak teman. Kamu nyuruh Faris untuk menolak permintaan aku dan nyuruh si Roy itu untuk memata-matai aku, iya kan? Sembarangan Mas kalau ngomong. Sampai mati aku gak bakalan ikhlas surat-surat rumah ini kamu ambil. Ini semua punya aku, Mas. Kamu nipu untuk dapetin semua surat ini. Jangan banyak ngomong. Sampai mati pun juga aku nggak rela melepaskan sertifikat rumah ini. Aku yakin kamu nggak akan betah tinggal di sini. Tiara sedang hamil. Aku sangat mencintainya. Sedangkan kamu nggak ada artinya buat aku. Aku cuma mencintai harta kamu. Jangan,
Pergi kamu dari sini! Pergi dari sini! Kamu yang harus pergi dari rumah ini. Ini milikku. Kamu yang pergi! Pergi sekarang. Pergi. Oh, sayang. Jangan usir dia. Kita tuh masih butuh dia buat jadi pembantu di rumah kita. Tutup mulut kamu. Aku bukan pembantu di rumah ini. Oh, jadi dia ini pembantu kamu, Tiara? Saya bukan pembantu di rumah ini. Kamu diam ya. Kamu kalau mau pergi, silakan pergi. Tapi kamu bakal kehilangan segalanya. Sayang, sabar ya. Cepetan, bawa tas ibu aku dan kamu bikinin teh buat dia. Ayo sayang masuk. Cepat. Mama, ayo masuk. Cepat. Jangan bikin malu ya. Kamu hebat. Bisa mendapatkan suami kaya raya dan tampan lagi. Jangan sampai semua harta kekayaan ini tidak pindah ke tangan kamu. Tenang aja deh, Ma. Mas Hendra itu cinta banget sama aku. Apapun yang aku mau, pasti dikasih. Aku akan jual rumah ini dan aku bakal beli rumah lagi. Bagus itu. Mama senang banget. Sekarang kamu jadi kaya raya. Mau keluyuran malam-malam. Iya. Mau kemana kamu? Aku mau ke dokter, Mas. Sakit perutku berdarah lagi. Sakit. Selalu alasan kamu sakit. Bilang aja kamu tuh mau ngadu ke semua orang. Ke Bu RT, ke Roy. Apa sih, Mas? Ini sakit beneran, Mas. Aku mesti ke dokter. Aku juga gak bakal minta bayarin kamu kok. Aku ada uang. Ya Allah. Jangan, Mas. Ya sini. udah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mana uang? Jangan diambil, Mas. Aku mesti bayar dokter, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Sakit, Mas. Sakit, Mas. Sakit. Sini kamu. Sakit. Ya Allah. Istirahat yang benar. Ntar juga kamu sembuh sendiri. Ya Allah, hamba masih mau hidup ya Allah. Sembuhkanlah hamba ya Allah. Sebenarnya apa dosaku ya Allah? Kebahagiaanku satu persatu diambil. Apa salahku ya Allah? Salwa, ini barang-barang Salwa. Aku pernah janji mau kasih dia 13 tahun yang lalu. Maafin aku ya Allah. Salwa, apa ini dosaku ya Allah? Aku telah mengusir anak-anak yatim itu termasuk Salwa. Aku juga telah menjual tanah wakaf. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sarya, kalian berdua manusia busuk. Kalian ambil gaji aku kan? Kalian hura-hura pakai uang kerja aku kan? Kembalikan. Dina, ngomong apa sih kamu? Hah? Kamu fitnah kita? Aku nggak fitnah kamu, ini udah bukti. Semua uang aku, semua gaji aku masuk ke rekening kamu. Kembalikan. Kembalikan rumah aku. Kembalikan rumah aku. Kembalikan mobil aku yang kamu pakai itu. Aku nggak terima. Rumah itu nggak akan jadi milik kamu. Karena apa? Rumah itu mau aku jual.
Betul sekali. Dina, Dina apa-apaan ini? Dina, cukup! Dina! Aku gak terima! Dina, cukup! Dina! Duduk, Mbak. Roy, kamu kenapa bawa aku ke sini? Mbak, saya bawa Mbak ke sini karena saya udah tahu semuanya. Mas Faris ingin bicara sama Mbak. Dan dia sudah bertahun-tahun mencari Mbak. Ya, saya harap Mbak bisa menyadari kesalahan Mbak selama ini. Aku sadar aku banyak salah. Aku sadar Mas Faris, aku udah jual tanah wakaf. Aku sudah menyanyiakan anak yatim. Tapi sekarang gimana? Apa aku harus beli tanah wakaf yang sudah aku jual? Uangnya dari mana? Sedangkan rumah sudah disita sama Mas Hendra. Iya benar. Kita juga nggak mungkin kembali ke masa itu. Semoga Allah mengampuni tobat kita. Ada doa anak yatim di sini. Dan kepedihannya, Salwa. Ya, nama itu selalu terngiang di telingaku. Mbak, sepertinya Mbak harus cari dia dan minta maaf kepadanya. Salwa, ya Allah, aku harus cari Salwa di mana sekarang, Roy? Aku udah lama gak ketemu dia, dulu dia aku usir. Aku juga janji sama dia saat dia umur 13 tahun. Aku dosa. Aku mesti minta maaf sama dia, tapi aku gak tahu caranya gimana. Terus gimana caranya aku ngembaliin tanah wakaf itu? Aku akan bantu. Aku akan ngomong sama si Hendra. Biar bagaimanapun juga, dia teman aku juga. Mbak, sekarang Mbak pulang ke rumah dulu. Mau nggak mau, Mbak harus bertahan di rumah itu. Sampai kita bisa ambil alih lagi rumahnya. Kurang lada ini. Ini bener. Ma. Mama. Mama. Ada apa Tiara? Mama kan lagi masak. Beliin aku kerupuk ya. Aku lagi ngidam banget nih, Ma. Pengen kerupuk ya. Ya ampun, Mama pikir tuh ada apa sih? Ya udah, sebentar ya Mama beli dulu. Enak ya kalau lagi hamil bisa nyuruh-nyuruh orang seenaknya kayak ratu. Hendra! Mau ngapain lagi lo? Hah? Dengar ya. Semua surat menyurat itu udah selesai walaupun tanpa bantuan lo. Karena gua tahu lu sama Dina dan Roy kerjasama ya kan? Gue mau ngomong sama lo. Ini penting buat masa depan lo. Gue cuma mau ngingetin sama lo. Kalau apa yang lo lakuin itu melanggar hukum. Itu hukumannya berat. Mendingan lo balikin semua sama Dina. Itu punya Dina, bukan punya lo. Maksud lu apa? Hah? Maksud lu apa? Rumah dan semuanya. Itu bukan punya lo. Dengar ya, Faris yang terhormat. Lu nggak ada urusan ikut campur urusan lu. Ngerti? Oke.
Kenapa HP-nya Mas Faris nggak aktif ya? Aku harus kasih tahu dia. Mas Faris dalam bahaya. Gitu dong. Tenang bro. Luka-luka lu sama motor lu yang penyok itu gua tanggung semuanya. Sama bayaran lu gua naikin, oke? Apa ini? Mas Faris. Mas Faris. Mas. Mual ya? Ini kenapa? Aduh, sakit. Ma! Mama tolong, Ma! Mama! Ma tolong, Ma! Sakit, Ma! Tiara! Tiara, kamu kenapa, Tiara? Sakit, Ma! Tiara, tolong, Ma! Sakit! Ma sakit, Ma tolong, Ma! Apa sakit? Saya nggak habis pikir, Roy. Mas Faris bisa meninggal dengan keadaan seperti itu. Iya Mbak, aku mencium bau kejahatan. Satu-satunya cara, Mbak harus berani mengadu ke polisi. Tapi bagaimana? Saya nggak punya buktinya. Ya Allah. Mungkin ini teguran Allah karena saya telah menjual tanah wakaf dan menyia-nyiakan anak yatim. Bu Dina, ternyata dia di sini, Pak. Aku nggak mau beli rumah ini, Pak. Iya Tuhan. Mbak Dina, dia itu Salwa. Salwa, istighfar. Kamu tuh harus menghadapi masa lalu kamu. Sekarang kamu sudah jadi anak angkat mama dan papa. Kamu harus hapus itu semua. Salwa, saya mohon maaf ya. Saya tahu saya banyak salah sama kamu. Ini cobaan dari Allah. Karena dulu saya telah menjual tanah wakaf dan menyia-nyiakan anak yatim. Kebahagiaan saya diambil karena saya telah mengambil kebahagiaan kalian. Saya minta maaf sebesar-besar. Tolong maafkan saya, Salwa. Iya Salwa. Kasihan Mbak Dina, hidupnya hancur. Bahkan sekarang rumah ini suratnya dipalsukan oleh suaminya sendiri. Jadi ini rumahnya Bu Dina. Saya pedih, Bu. Saya sempat diusir dan jadi gelandangan. Untung ada Bapak Hasan dan Ibu Hasan yang baik. Allah Maha Penerima Taubat dan Pengampun. Saya memaafkan Ibu. Semoga Ibu mendapatkan kebahagiaan setelah ini. Terima kasih. Terima kasih. Sayang, tahan ya. Aneh sekali. Kenapa istri saya, Dok? Kok obat biusnya nggak mempan? Sementara kami harus melakukan pembersihan. Ini sudah terlalu lama pendarahan yang keluar. Tapi istri saya nggak keguguran kan, Dok? Maaf, Pak. Sepertinya tidak bisa. Bahkan rahimnya pun harus segera diangkat. Sayang, sabar. Ya. Diperkirakan ada senyawa kimia semacam racun di dalam perut istri Bapak. Apa? Racun? Istri saya keracunan? Aku udah gak kuat.
kuat sayang ya. Kamu harus kuat ya. Anda kami tahan. Ada apa ini? Kami menangkap komplotan preman yang Anda bayar untuk menghabisi nyawa Pak Paris. Dan Anda juga melakukan percobaan pembunuhan terhadap saudara Roy Koyoshi. Enggak, ini fitnah. Sayang, ini fitnah. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Aku nggak akan tinggalin kamu, sayang. Ini fitnah, lepasin saya, Pak. Dina, maafin aku, Din. Aku udah ngambil kebahagiaan kamu. Aku juga udah ngeracunin sampai anak kamu keguguran. Maafin aku. Astagfirullahaladzim. Tiara. Kamu ngeracunin. Ayo, ikut kami. Silakan dokter melakukan pemeriksaan. Setelah Bu Tiara pulih, kami akan menangkapnya. Enggak. Aku nggak mau di penjara. Enggak. Enggak. Aku nggak mau di penjara. Perbuatan jahat akan terbalas dengan sendirinya. Hukum alam pasti terjadi. Begitu juga perbuatan baik. Tidak diduga akan mendapatkan kebaikan juga.